etana ge mengartikan anak ge. Mengartikan salah siapa? Apa kan? Suku salah. Suku nang salah kok situ teh. Kalau kumaha kan dia. Aku di mana? Ya isukan mas ya nah goblok. Mandi nanti yang harus ngaler, sukuna belah ditu, numpang kalau WC eta, jadi nanti teu benang cai, plastikna. Teh saya mau pasti ngajin mana? Nah itu udah ngerti ya mah. Itu kan nanti kacamprotan cai. Kacamprotan itu plastik jeroan. Nah, sama adik di kacamprotan cai. Yang ke rada saeutik bos, ya kan etana caina di dia emberna. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Selamat pagi. Assalamualaikum. Cuaca cerah sekali guys. Secerah hati aku. Dan ini aku mau antar soto buat sarapan bontot Ahmad guys. Karena dari kemarin aku nggak melihat bontot Ahmad. Sambil nyetrika, aku ajak kalian ngerumpi-ngerumpi bersama aku pastinya guys. Dan kali ini aku mau ngerumpi tentang adik aku bontot Ahmad guys. Kenapa? Karena banyak juga ya yang komen-komen di aku. Kenapa adik aku bontot itu cacat, gak bisa jalan? Kenapa ini itu gitu. Nah ini aku ceritain ya guys. Sebagian subscriber aku yang lama udah paham. Jadi ini spesial untuk yang pengen tahu aja begitu guys. Jadi ceritanya begini. Di saat kehamilan ibu aku ya, tuh usianya sudah tidak produktif alias sudah di atas rata-rata untuk hamil. Kayaknya sih 45 lebih guys, aku inget banget ya. Nah dari situ kan kalau menurut aturan dokter itu tidak boleh ya guys, udah tidak bagus gitu loh. Nah terus lahirlah adik aku Aman guys. Itu pun melahirkannya itu susah banget ya setahu aku, karena aku di sampingnya dan bapak aku juga waktu itu tidak ada. Dan ibu aku tuh udah, kalau zaman sekarang mah udah mesti masuk rumah sakit ya guys. Cuman kan zaman dulu mah tidak segampang seperti sekarang, menakutkan banget kalau namanya melahirkan ke rumah sakit itu. Nah lahirlah adik aku dengan cacat ya, bibirnya sumbing, tetapi sumbingnya itu di atas rata-rata yang lain. Jadi rahang atasnya itu tidak ada, jadi ngumpul di sini guys. Dan kelahiran adik aku tuh sekampung Sumur Bandung nih guys. Zaman dulu kan aneh gitu. Ada yang cacat begitu tuh aneh gitu. Dengan tanggapan orang yang berbagai ragam ya. Gosip lah ini itu. Yang nonton itu guys, yang datang ke rumah dengan dalih pengen tahu, itu sampai berbondong-bondong. Untuk malu, untuk sakit hati, untuk minder. Itu udah pasti banget guys dengan ibu aku. Adik aku itu yang bontot itu, ibu aku aja kayaknya tuh ogah ngurus guys. Jadi yang ngasih susu itu pakai madu ya, awal-awal tuh pakai kapas diperes titik segini, itu adik aku Sulastri yang ngurusin dari lahirnya. Karena ibu aku ngelihat posisi begitu tuh kayaknya tuh gimana gitu guys. Kalian paham kan maksud aku? Dan ditambah lagi dengan perlakuan bapak aku yang tidak menginginkan bayi itu lahir. Dengan malu lah, dengan inilah, itu udah pastinya begitu guys. Dan alhamdulillahnya ya itu bayi itu tumbuh normal guys, gemuk banget guys, putih gitulah ya, udah matanya kubil. Nah lambat laun karena bayinya sehat, aktif, ganteng guys, biar ininya cungik gitu ya. Kalau kita mah orang-orang sini manggilnya cungik karena kan ininya tuh jadi satu guys. Itu ganteng, udah putih, udah gemoy. Nah di saat usia hampir setahun tuh bapak aku tuh kayak 180 derajat berubah guys. Dari yang tadinya tidak menginginkan ya, tidak menyentuh gitu.
itu tuh sampai kasih sayangnya itu bleg-blegan sama yang namanya bontot, guys. Dari zaman aku ya sampai 6 adik aku nggak pernah, guys, namanya di ulang tahun ini tuh nggak pernah. Tapi terkecuali dengan bontot Ahmad. Diadakan ulang tahun ya. Zaman dulu mah belum ada, guys. Bolu-bolu ulang tahun di Haurgelis itu belum ada. Aku sengaja beli bolu ulang tahunnya ke Indramayu. Ya, belum ada waktu dulu mah, guys. Ya mungkin adalah orang-orang rumahan yang pinter bikin bolu, tapi kan mereka tidak open mengatakan kalau aku ini bisa nih jual bolu, nggak ada. Aku beli bolu khusus buat ulang tahun bontot Ahmad itu ke Indramayu pakai angkot, guys. Saking apanya tuh. Nah, tumbuh kembang ini anak ya dengan kasih sayang bapak aku yang berlebih gitu, guys. Jadi memanjakannya dengan uang karena kan bapak aku tuh lagi pinter-pinternya usaha. Jadi kalau bapak aku pulang malam, entah tengah malam, entah pun jam berapa, jadi langsung ngasih uang tuh zaman dulu tuh udah ratusan ribu, guys, ke anak segitu gitu loh. Nah dari situ kan adik aku tuh tumbuh dengan orang bilang mah obesitas ya, obesitas gitu. Dengan mulai tumbuh dengan obesitas, terus juga mulai dengan makanan yang suka-suka dia. Paham kan maksud aku, guys? Nah, terus kan adik aku tuh tumbuhnya gemuk, guys. Udah gemuk, tinggi gitu loh. Ya, menangnya kena tinggi adik aku tuh, guys. Gak ada anak bapak aku yang cowok tinggi itu gak ada. Cuman adik aku itu aja, guys, satu. Nah, lanjut cerita. Guys. Sampai remaja ya, adik aku tuh tidak pernah kekurangan kasih sayang dan materi. Cuman adik aku tuh temperamental gitu loh ya, temperamental dan juga galak ya ke ibu aku. Dan ibu aku tuh tidak berdaya, judulnya mah ibu aku tuh ya begitulah, guys, judulnya mah, guys, tidak punya power. Kalau ibu aku tuh tidak punya power di keluarga tuh. Apalagi sama anak-anak cowok itu nggak ada powernya sama sekali, guys. Bisanya dulu zaman kami kecil kalau ngomong itu udah kayak kotoran WC. Bahasa-bahasa hutan itu buat makanan sehari-hari buat dari ibu aku ke kami, guys. Karena kami paham ibu aku tuh tidak sekolah, tanpa pendidikan gitu, tanpa pendampingan orang tua pada zaman dulunya begitu. Nah, makin remaja kan makanannya juga makin tidak teratur ya. Dengan cacatnya begitu kan, seperti video-video dulu aku sering ceritain. Dan itulah mulai menumpuk gula ceritanya. Nah, sejak kapan adik aku didiagnosa diabetes? Sejak Binunut ketahuan diabetes. Kan adik aku yang ini kan sering ada borok-borok, guys. Alasannya digaruk gitu loh ya. Di kaki, di apa sering ada lecet apa. Cuman kok makin lama makin banyak gitu loh. Nah, kebetulan kan adik aku early 15 kan punya semua ya alat untuk cek diabetes, cek kolesterol, cek asam urat, guys. Nah, dari situ mulai dicek dan mulai terbukti kalau adik aku kena diabetes. Cuman diabetesnya diabetes basah begitu. Kalau Binunut itu kan diabetesnya kering, guys. Nah, bedanya diabetes basah sama diabetes kering sebenarnya mah sama ya. Penyakitnya sih itu aja. Cuman kalau umur gitu, kalau kita bisa kasarnya bilang kalau diabetes basah bisa berumur 10 tahun, kalau diabetes kering bisa berumur nyampe 15 tahun. Itu aja menurut perkiraan dokter, guys. Tapi itu perkiraan ya, buktinya kan Binunut pergi lebih dulu, guys. Kenapa? Karena Binunut itu udah komplikasi, ginjalnya udah kena, jadi bertahun-tahun mengkonsumsi obat-obatan kayak model obat diabetes, obat darah tinggi, itu ngaruh ke ginjal. Seperti aku nih kan
sisaan dari operasi ginjal guys, begitu judulnya mah. Nah udah didiagnosa diabetes basah itu udah mulai tuh ada sedikit perhatian dari kami ya. Waktu itu kan aku di rumah 3 tahun guys, setahu adik aku mulai kena diabetes, maksudnya didiagnosa diabetes begitu guys. Saat itu aku ada di rumah. Nah cuman begitu, kalau misalnya di rumah makan dipantangin gitu loh ya, terus diomongin ini itu iya iya aja guys, tapi di luar rumah adik aku kan kayak ATM guys, uangnya itu selalu selalu penuh itu kantong dengan dekengan bapak aku, entah dari uang bulanan dari anak-anaknya, entah juga dari nyewain pohon mangga, ngejual pisang, berkebun, apapun yang dijadikan uang itu masuknya ke anggaran aman buat bapak aku nih guys. Jadi di warung di mana-mana itu orang sering pada laporan kalau misalnya si Bontot itu minum jus gitu loh, teh yang 2000 dikasih batu es itu guys, minuman serbuk-serbuk, 2 tangan tuh penuh guys. Dan itu selang berapa jam kembali lagi ke warung yang lain, dan itu terus begitu guys. Dan itu kan sama aja lagi menumpuk gula, akhirnya meletus guys di kaki. Kan kalau diabetes itu meletusnya biasanya itu di kaki, di ketiak guys. Seperti Binunut kan kemarin dia meletusnya di kaki, bongkar. Makannya full ini itu makan. Bahkan kalau nggak ada kita-kita yang ngawasin, bapak aku yang dokong makanannya guys. Ya kalian tahu makanan Padang aja seporsi 15.000. Nah untuk si Ahmad itu Bontot itu 3 porsi ngasihnya guys. Dari situ kan udah overdosis. Nah jadinya bapak aku bilang mati mah di sana nggak bakal nemu katanya. Sembuh nggak katanya, anak aku kesiksa. Dia marah banget sampai perang Badar itu sama Sulastri 15 karena ngasih diet ekstra ke Bontot guys. Dia nggak terima lihat Bontot Ahmad itu badannya mulai kurus. Padahal mah kurus itu untuk proses penyembuhan juga ya, dan juga untuk proses sehat. Tapi bapak aku nggak terima guys. Akhirnya perang Badar ya. Perang Badar kan bapak aku mah ya orangnya itu mulutnya tuh rusak kalau ke anak. Jadi supata, 2 supata orang bilang mah ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kutukan. Selalu kalau marah ke anak itu mengeluarkan kutukan-kutukan yang tidak layak diucapkan. Seperti aku juga guys. Aku juga udah dikutuk sama bapak aku sampai gejog bumi, nginjak bumi 7 kali sampai tangannya begini guys. Karena nahar marahnya. Semua anak begitu bapak aku mah. Ya Allahu alam ya, itu sih ya Allah yang maha tahu ya. Karena bagaimanapun bapak aku ngucapin kutukan ke anak-anaknya, kami mah anak-anaknya guys kesel. Ya kesel wajar ya guys, tapi setelah itu kan bakti kami itu dari perlakuan kami gitu, dari materi dari anak-anaknya itu kan buat bapak aku bukan kaleng-kaleng ya. Nah dari situ terus tuh adik aku ya Elis 15 tuh stop pengobatan, stop diet, stop apapun ke Bontot Ahmad. Setelah perang Badar itu guys, jadi pikirnya ya udah deh katanya, bapak bisa melakukan itu semua, menurut bapak bagaimana udah terserah katanya, aku mundur. Nah dari situ Bontot Ahmad itu mulai jor-joran ya, tanpa siapapun, tanpa pengawasan apapun, sedapat-dapatnya obat beli sendiri di apotek, perban beli sendiri di apotek gitu loh. Kadang adik aku Chandra yang bukain perbannya, sampai kalau dibuka perbannya itu burung itu pada loncat guys, gemuk-gemuk banget katanya, itu hewan ya, jatung itu gemuk-gemuk pada loncat. Setelah dirongsen guys, karena kan bapak aku kekeh pengen memotong kakinya Ahmad atau amputasi judulnya mah guys. Nah, dari hasil amputasi ini, guys, kan kayak tangan ini kan ke sini ya, ibaratkan kaki tuh ke sini ya, guys. Itu dari telapak kaki ke sini sampai ke sini, guys, udah tidak ada tulangnya sama sekali. Di hasil rongsen itu, guys. Jadi udah ajur gitu, udah nggak ada tulangnya. Udah hancur, udah habis dimakan belatung, dan belatungnya kan udah pada keluar lagi, guys. Jadi kenapa kaki Ahmad yang lurus begini bisa kebalik begini, guys, sekarang kebaliknya tuh ke belakang ini, karena kalau tidak ada kulitnya mungkin udah tidak punya kaki. Cuman karena kulitnya itu ya, jadi antara telapak kaki sama kulit ini tuh masih menyatu. Paham nggak maksud aku guys? Dan sebelum bapak aku meninggal kan dia pengen banget ya adik aku diamputasi. Cuman kalau pikir aku ya, setelah ada konsultasi dengan pihak kesehatan juga,
amputasi itu bukan jalan terbaik, apalagi dengan pola makannya adik aku. Tapi kan sekarang bapak aku udah nggak ada nih, dan Ahmad udah berapa hari di Sulastri 15, jadi makannya itu udah mulai tertata. Ya walaupun dia bilang menyiksa katanya, aku punya uang nggak? Aku punya uang juga nggak bisa dipakai, Mi, katanya. Kasihan juga ya, guys. Dan seperti tadi pagi kan aku nengok nih, ngasih sarapan. Nah, aku ngasih sarapan, guys, tapi dia nggak mau karena aku kan beliinnya soto. Jadi dia itu lagi losdol katanya. Semalam aja losdol 4 kali, untung katanya kamar mandinya dekat katanya. Aku jadi ngesotnya tuh gampang. Tadi dia nggak mau itu makan soto. Dan aku juga ngajak adik aku mandi, Ahmad tuh. Dia udah mulai rajin mandi, guys. Dan aku juga beberapa guyurin ya, mandiin dia. Cuman adik akunya, udahlah katanya, aku masih bisa mandi sendiri, ngapain dimandiin. Begitu, guys. Jadi mandinya itu ngesot sampai kamar mandi ya, terus kakinya seperti biasa, kakinya diperban, diikat pakai plastik. Setelah itu kakinya tuh diganjel pakai dingklik, guys. Yang lebih tinggi kakinya digantung, dia ngesot ya kamar mandi, duduk di lantai mandi, guys. Dan aku temenin sampai selesai mandinya. Alhamdulillah mandinya itu bersih, guys. Aku suruh keramasin ya, kasih sampo, dia bisa keramas sendiri, guys. Cuman sambil aku ngeliatin bontot aku mandi, kayaknya tuh hati aku tuh teriris banget, guys. Teriris banget ya, kayaknya tuh sakit hati aku. Karena kok bisa adik aku begini gitu loh. Pikir aku tuh udahlah cukup binunut gitu loh. Kalau ngelihat